Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iman Effendi Sholeh MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada kali ini saya Nurul Halimah NIM 2011110023 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas ialah terkait fikih muamalah dan hubungannya dengan dimensi transendental atau tauhid dan dimensi formal atau fikih. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, Wahyu Lailatul Qadriyah NIM 2011110013 sebagai pemateri 2. Dan yang kedua, Khozainur Rahmaniyah NIM 2011110017 sebagai pemateri 3. Dan yang ketiga, Nurul Halimah, saya sendiri NIM 2011110023 sebagai moderator. Dan yang keempat, Amiratul Masrufah NIM 2011110024 sebagai pemateri 1. Baik, langsung saja masuk ke materi. Namun sebelum itu, saya akan membacakan latar belakang serta rumusan masalah dari makalah kelompok 1. Latar belakang. Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan berkembangnya zaman, yaitu berbedanya tempat serta situasi. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dalam hal ini, fikih muamalah tentu memiliki hubungan yang erat dengan dimensi transendental atau tauhid dan dimensi formal atau fikih dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam bidang muamalah. Sehingga dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih rinci terkait fikih muamalah serta hubungannya dengan dimensi transendental atau tauhid dan dimensi formal atau fikih. Dalam materi ini, kelompok 1 mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian fikih. Yang kedua, bagaimana pengertian fikih muamalah. Yang ketiga, bagaimana pengertian tauhid. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara fikih muamalah, dan tauhid. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik sebuah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengertian fikih. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengertian fikih muamalah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengertian tauhid. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara fikih muamalah, dan tauhid. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri 1, 2, dan 3 secara bergantian untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Masrufah dengan NIM 2011110024. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian fikih dan fikih muamalah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan pengerahan potensi akal. Secara terminologi, pengertian fikih yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa mengalami perubahan
dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama usul fikih, fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarko mendefinisikan fikih sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa fikih adalah upaya yang dilakukan oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum, meliputi wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah terhadap perbuatan manusia yang bersumber dari dalil naqli dan dalil aqli. Perbuatan manusia sebagai objek kajian fikih. Maka pembahasan fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, secara garis besarnya fikih dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat ta'abbudi. Oleh karena itu, segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, pengertian fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi adalah al-fiqhu yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Lailatul Qatriyah, NIM 2010110013. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mbak Amiratul Masrufah tentang pengertian fikih muamalah. Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fikih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi 5 hal, yakni 1. Transaksi kebendaan atau al-mu'awadhatul amaliyah. Yang kedua, pemberian kepercayaan atau amanah. Yang ketiga, perkawinan munahakah. Yang keempat, urusan persengketaan, gugatan dan peradilan. Dan yang kelima, pembagian warisan.
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut. Yang pertama, fikih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan yang kedua, fikih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar, definisi atau pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian berikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah. Artinya, lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya atau ibadah makhluk. Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau PW, Burgerlijk Wetboek, yang juga berkaitan dengan hukum personal. Fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan atau Verbintennissenrecht, tidak membahas hukum perorangan atau Personenrecht dan hukum kebendaan atau Zakenrecht secara khusus. Yang selanjutnya adalah pengertian tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu kata wahada yuwahidu tauhid, yang berarti mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu tauhid adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan mempergunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Sedangkan menurut ulama-ulama ahli sunnah, adapun tauhid itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi, esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada tara bandingan baginya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya, tiada sekutu baginya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Khozainur Rahmania. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khozainur Rahmania, NIM 2010110017. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga dalam mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ella. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fikih muamalah, dan tauhid. Yang pertama, hubungan tauhid akidah dengan fikih atau syariah. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, ketika menjelaskan tentang kedudukan akidah dan syariah menulis, akidah itu di dalam posisinya menurut Islam adalah pokok yang kemudian di atasnya dibangun syariat. Sedang syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Dengan demikian, tidaklah akan terdapat syariat di dalam Islam, melainkan karena adanya akidah. Sebagaimana syariat tidak berkembang, melainkan di bawah naungan akidah. Jelaslah bahwa syariat tanpa akidah laksana gedung tanpa fondasi. Jika syariat disebut sendiri, maka yang dimaksudkan adalah makna umum, yaitu agama Islam secara keseluruhan. Sebaliknya, jika syariat disebut bersama akidah, maka yang dimaksud adalah makna khusus, yaitu hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan dalam masalah agama yang bukan akidah atau keyakinan. Akidah dan syariat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana telah diketahui bahwa iman itu meliputi keyakinan dan amalan. Keyakinan inilah yang disebut dengan akidah, dan amalan ini yang disebut syariat. Sehingga iman itu mencakup akidah dan syariat. Karena memang iman itu, jika disebutkan secara mutlak atau sendiri, maka ia mencakup keyakinan dan amalan. Setelah itu,
Yang kedua ada hubungan tauhid dengan muamalah. Pola pikir, tindakan, dan gagasan umat Islam hendaknya selalu bersendikan pada akidah Islamiyah, ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk. Dalam term fikih atau usul fikih disebut dengan syariat, sesuai dengan aspek yang diaturnya. Syariat ini terbagi kepada dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara manusia, ia bukan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah, melainkan bagian dari muamalah. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas dari aspek akidah, akhlak, maupun ibadah. Sebab dalam perspektif Islam, perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, akhlak, dan ibadah. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi akan kami alihkan ke WhatsApp group untuk efisiensi waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.